Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami, guru TKR SMK, dalam pembelajaran perbaikan sistem bahan bakar bensin. Kita bersyukur pada Allah, pada hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita mulailah pembelajaran ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pengetahuan atau ilmu atau materi pembelajaran perbaikan sistem bahan bakar bensin. Gunanya pembelajaran ini kita sampaikan adalah agar peserta didik dapat mengulang di rumah, mendengar mengulang-ulang video kami ini untuk melakukan pendalaman materi di rumah kita masing-masing atau dimanapun berada. Baik, kita lanjutkan. Apa itu fungsi sistem bahan bakar? Yaitu mencampur udara dan bahan bakar dan mengirimkan campuran tersebut dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Yaitu mencampur udara dan bahan bakar dan mengirimkan campuran bahan bakar tersebut dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Inilah fungsi daripada sistem bahan bakar itu sendiri. Cara pemasukan bahan bakar ke ruang bakar. Memasukkan bahan bakar ke dalam ruang bakar ada beberapa caranya atau sistemnya atau modelnya. Yang pertama adalah cara masuknya campuran bahan bakar udara dan bahan bakar dengan cara dihisap. Sistem ini atau cara ini disebut dengan sistem bahan bakar konvensional atau sistem bahan bakar yang masih manual. Cara kedua adalah memasukkan campuran bahan bakar dan udara dengan cara diinjeksikan. Cara ini disebut dengan sistem injeksi bahan bakar. Dan inilah yang sangat dikembangkan, yang dikembangkan pada saat ini. Karena mobil-mobil terbaru, keluaran terbaru itu umumnya sudah menggunakan pemasukan bahan bakar dengan cara injeksi ini. Dan sudah mulai meninggalkan cara konvensional. Nah, sistem injeksi, sistem bahan bakar mekanik atau konvensional. Lalu ada yang sistem injeksi bahan bakar secara elektronik atau biasa kita sebut dengan EFI, Electronic Fuel Injection. Namun pada kesempatan ini kita fokus atau pokok pembahasan kita ini kita fokuskan kepada sistem bahan bakar konvensional. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas pemasukan campuran bahan bakar dengan cara injeksi atau EFI, Electronic Fuel Injection. Baik. Sebagaimana kita sampaikan tadi, pokok bahasan kita pada ini kita fokuskan kepada sistem bahan bakar konvensional. Lalu pertanyaan kita, apa itu sistem bahan bakar konvensional? Sistem bahan bakar konvensional adalah suatu sistem bahan bakar yang menggunakan karburator yang berfungsi untuk melakukan suatu proses pencampuran bensin dengan udara sebelum dikontribusikan ke ruang bakar. Di kata kuncinya sistem bahan bakar konvensional itu dia masih menggunakan karburator sebagai proses pencampuran udara dengan bensin, yaitu dilakukan di karburator itu sendiri. Lalu setelah itu baru nanti dimasukkan ke dalam ruang bakar dengan cara diisap. Selanjutnya kita akan memperhatikan komponen sistem bahan bakar konvensional. Sistem bahan bakar konvensional memiliki atau mempunyai beberapa komponen yang saling terkait satu sama lain. Jika salah satu rusak, akan mempengaruhi kinerja dari komponen itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan sistem itu adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lainnya.
Jika salah satu mengalami masalah atau mengalami kerusakan, maka komponen-komponen yang lainnya juga akan mempengaruhi kinerja komponen-komponen yang lain tersebut. Apa itu komponennya? Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Yang kedua, pipa atau selang penghubung atau saluran bahan bakar atau fuel line. Yang ketiga, saringan bahan bakar atau fuel filter. Yang keempat, pompa bahan bakar atau fuel pump. Kelima adalah karburator. Inilah 5 komponen sistem bahan bakar konvensional. Kelima komponen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dan dia saling membutuhkan, saling bertergantungan. Jika salah satu yang mengalami masalah atau mengalami kerusakan, ini berpengaruh kepada komponen-komponen lainnya. Contoh misalnya kita ambil tangki. Jika tangki ini mengalami bocor, tentu bahan bakar ini akan keluar dan tidak dapat tertampung. Nah, ini itu kebutuhan bahan bakar pada mobil tersebut juga tidak akan terpenuhi. Begitu juga pipa. Kalau pipanya misalnya rusak atau mampet atau terjepit, itu aliran bahan bakar dari tangki ke karburator itu menjadi tersendat. Demikian juga saringan, pompa bahan bakar, karburator juga. Kelima-limanya ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Nah, kelima-limanya mesti harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan. Nah, kita lihat ini gambarnya sistem bahan bakar konvensional. Jadi tangki itu biasanya ditaruh jauh dari mesin. Ini di depan ini adalah mesinnya, mesin mobil. Lalu tangki ditaruh jauh di belakang atau pokoknya jauh dari tangki ini. Dengan alasan apa? Untuk menghindari agar tidak terjadi kebakaran. Jika terjadi konslet di mesin ini, itu tidak langsung menyambar ke tangki. Nah, itu alasannya kenapa harus dijauhkan dari mesin, tangkinya dijauhkan dari mesin. Nah, untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ini ke karburator diperlukan namanya fuel line atau pipa atau selangnya. Siapa yang menggerakkannya? Ini sebagai aliran dibantu oleh pompa bahan bakar ini menyedot dari tangki lalu mengirimnya ke karburator yang terlebih dahulu disaring dulu masuk ke dalam saringan bahan bakar. Nah, kita coba lihat atau bahas satu persatu komponen sistem bahan bakar tadi. Pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar adalah komponen yang berfungsi sebagai penampung bahan bakar yang sifatnya sementara. Mengapa kita katakan sementara? Karena dia hanya penampungan dari SPBU dimasukkan ke dalam tangki, lalu mobil berjalan, sehingga secara beransur-ansur bahan bakar yang di dalam tangki tersebut habis dipergunakan oleh mesin itu sendiri. Nah, yang keduanya, tangki tersebut harus aman dari segala yang tidak diinginkan. Tidak aman dari benturan, aman dari kebakaran, aman dari gangguan yang lain-lain. Nah, biasanya untuk menghindari untuk mendapatkan rasa aman di tangki itu biasanya dipasang jauh dari mesin itu sendiri. Selanjutnya, tangki juga dilengkapi dengan separator untuk mencegah goncangan. Separator ini adalah pembatas antara di dalam tangki itu sendiri dipasang separator. Separator ini gunanya apa? Itu untuk mencegah terjadinya goncangan. Karena di dalam perjalanan mobil tersebut tidak hanya menempuh jalan-jalan datar, tetapi juga dia kadang-kadang mendaki, kadang-kadang menurun, kadang-kadang jalan miring, ketika melewati jalan berlobang. Ini tentu harus ada separatornya untuk mencegah agar tidak terjadi goncangan. Jika terjadi goncangan pada tangki tersebut, ini tidak tertutup kemungkinan mobil tersebut bisa terbalik. Gitu. Lalu di dalam tangki itu juga dipasang sensor atau alat pendeteksi jumlah bahan bakar.
Ini tujuannya apa? Agar si pengemudi dapat mengetahui berapa jumlah bahan bakar yang ada di dalam tangki tersebut. Sehingga si pengemudi dapat memperkirakan kapan dia harus mengisi bahan bakar, sejauh mana bahan bakar yang telah diisinya itu dapat dia tempuh. Sehingga tidak terjadi mobil berhenti di jalan karena kehabisan bahan bakar. Maka dilengkapilah dengan namanya sensor jumlah bahan bakar ini. Nah, ini adalah gambar tangki bahan bakar. Seperti saya sampaikan tadi, di dalam tangki itu dilengkapi dengan separator atau pembatas-pembatas seperti ini atau kamar-kamarnya. Nah, kebetulan pada kesempatan ini dia dibagi 1, 2, 3 kelompok. Lalu ada sensornya, sensor jumlah bahan bakar ada di sini. Jumlah sensornya di sini. Lalu ini pelampung ini yang memberitahu, yang melaporkan ke sensor berapa jumlah bahan bakar yang tersedia di dalam tangki ini. Lalu di dalamnya ini juga tetap ada saringan di sini. Ada pipanya ada 2. Itu pertama pipa utama, yaitu pipa yang saluran bahan bakar dari tangki ke karburator. Lalu ada pipa pengembali. Nah, pipa pengembali ini karena tidak semua bahan bakar yang telah masuk ke dalam karburator tersebut akan habis terbakar semua, tidak. Maka ada sebagian yang tidak terbakar, itu dikembalikan lagi ke dalam tangki melalui saluran pengembali. Kita lihat konstruksi tangki. Pada umumnya, tangki bahan bakar terbuat dari lembaran baja yang tipis. Bagian dalam tangki dilapisi bahan pencegah karat. Tangki juga dilengkapi dengan penyekat atau separator untuk mencegah perubahan permukaan bahan bakar pada saat kendaraan melaju di jalan yang tidak rata. Yang kita sampaikan tadi, karena mobil itu tidak hanya menempuh perjalanan datar saja, tapi juga dia menempuh kadang-kadang mendaki, kadang-kadang menurun, kadang-kadang dia miring, kadang-kadang dia harus melewati jalan-jalan jelek. Nah, tentu ini diperlukan separator untuk mencegah penyekat agar tidak terjadi goncangan yang berlebihan pada tangki tersebut. Lubang saluran masuk bahan bakar ke saluran utama terletak 2 sampai. Jadi selangnya itu tidak sampai ke dasar tangki. Jadi diberi celah sekitar 2 sampai 3 cm dari dasar tangki untuk mencegah endapan atau air dalam bensin ikut terhisap ke dalam saluran. Komponen berikutnya, komponen sistem bahan bakar berikutnya adalah pipa atau selang atau penghubung saluran bahan bakar. Pipa atau selang ini berfungsi untuk menghubungkan antara komponen dengan komponen lainnya, juga untuk mengalirkan bensin dan tangki karburator. Sebagaimana kita sampaikan tadi, tangki tersebut diletakkan jauh dari mesin. Jadi untuk menghubungkan dari tangki ke pompa bahan bakar ini diperlukan oleh selang. Selang ini untuk menghubungkan komponen-komponen sistem bahan bakar ini. Dan juga sebagai aliran tempat mengalirnya bahan bakar tersebut. Nah, pada pipanya, pipa ini terbuat ada dua macam jenis pipa bahan bakar ini. Ada pipa yang terbuat dari besi atau pipa besi. Biasanya ini dipasang pada tempat-tempat yang tidak memerlukan sambungan yang tidak memerlukan tempat-tempat yang tidak sempit, ya. Lalu pipa berikutnya ada yang pipa elastis, ya, seperti pipa karet, ya. Ini biasanya dipasang untuk di tempat-tempat yang memasukkan pemasangan yang elastis, yang bisa dibengkok-bengkokkan, ya. Saluran bahan bakar terdiri atas saluran utama dan saluran pengembali. Saluran utama berfungsi menyalurkan bahan bakar dari tangki ke karburator. Lalu saluran pengembali berfungsi menyalurkan pengembalian bahan bakar dari pompa atau karburator masuk ke dalam tangki berikutnya. Karena bahan bakar yang itu tersebut tidak semuanya ada yang terbakar, itu harus dikembalikan, ada yang kembali lagi ke dalam tangki tersebut melalui saluran pengembali ini. Lanjutnya komponen berikutnya, komponen yang ketiga adalah saringan bahan bakar atau fuel filter.
Saringan bahan bakar atau saringan bensin berfungsi untuk menyaring atau menahan air dan partikel-partikel kotoran-kotoran agar tidak masuk ke dalam pompa dan karburator. Nah, kadang-kadang ini tidak semua bahan bakar tersebut. Tentu ada juga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Juga ada air. Air ini dari mana masuknya? Apakah air itu dimasukkan ke dalam? Tidak. Nah, ada penguapan yang terjadi di dalam tangki tersebut yang mengandung air. Nah, berat jenis air ini lebih daripada bahan bakar. Tentu airnya ini akan cenderung turun ke dasar atau ke permukaan tangki. Nah, kadang-kadang karena dalam kondisi rest atau dalam kondisi bahan bakar sudah menipis atau sudah sedikit, kotoran-kotoran ini atau air ini juga ikut tersedot atau termasuk ke dalam saluran. Nah, kita bayangkan ketika kotoran ini masuk ke dalam karburator, tentu karburator ini akan mengalami penyumbatan. Kita tahu bahwa di dalam karburator tersebut lubang-lubang atau saluran-salurannya itu lubangnya sangat kecil-kecil, bahkan ada yang sebesar lubang jarum. Yang kita bayangkan ketika misalnya di dalam karburator tersebut masuk kotoran, tentu terjadi penyumbatan. Akibatnya apa? Akibatnya tentu tenaga suplai bahan bakar tidak mencukupi, sehingganya tenaga daripada mobil atau kendaraan tersebut akan berkurang. Maka inilah peranan pentingnya saringan ini untuk menyaring kotoran atau air yang terangkut dari tangki tadi masuk ke saringan, lalu di saringan itu disaring. Saringan bensin ini terbuat dari lapisan atau elemen kertas yang sifatnya permanen. Jadi dibuat dari elemennya. Saringan bahan bakar biasanya terletak di antara tangki dan bahan bakar. Tangki bahan bakar dengan pompa bahan bakar. Ini kita lihat, ini adalah gambar saringan bahan bakar. Ini elemennya ini dari kertas yang permanen tadi. Ini salurannya ada dua. Pertama saluran dari tangki, yang kedua saluran ke pompa. Ini bahan bakar masuk dari sini, disaring terlebih dahulu. Kalau ada kotoran-kotoran, maka kotoran tersebut akan menempel di saringan ini. Maka yang bersihnya baru masuk ke dalam fill pomp. Komponen berikutnya adalah pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar itu berfungsi mengisap bahan bakar dari tangki dan memompakan ke karburator. Jadi kita tahu tadi tangki kita itu biasanya dipasang atau diletakkan jauh dari mesin itu untuk mengisap atau menyedot bahan bakar tersebut, diperlukanlah pompa ini. Nah, setelah disedot bagaimana? Diteruskan atau dipompakan lagi ke dalam karburator. Pompa bahan bakar ini ada dua jenisnya yang biasa dipakai pada mobil. Pertama ada yang jenis mekanik atau jenis konvensional, yang mana bekerjanya atau penggeraknya bersumber dari putaran poros knob. Oleh sebab itu pompa ini mulai bekerjanya saat engine mulai bekerja pula. Jadi saat mesin di start itu pompanya sudah bekerja berdasarkan putaran poros knob tersebut. Jenis yang kedua adalah jenis elektrik. Jenis elektrik ini digerakkan atau bekerjanya itu berdasarkan arus listrik. Ketika kunci kontak on, maka pompa jenis elektrik ini sudah bekerja. Karena kadang-kadang karburator tersebut dalam kondisi kosong, bahan bakarnya tidak ada. Jadi dengan menggunakan sistem elektrik ini memungkinkan karburator telah terisi dengan bahan bakar sebelum dihidupkan. Kita lihat ini jenis pompa bahan bakar tipe mekanik. Ini gambarnya. Ini ada dua saluran juga. Pertama saluran dari saringan, yang keduanya saluran ke karburator. Dia komponennya ada juga katupnya, ada katup masuk, ada katup keluarnya, ada diafragma, ada oil seal, ada pull rod, ada rocker arm, ada pegas, ada poros cam. Nah, yang menggerakkan pompa bahan bakar mekanik ini adalah
poros cam ini. Di poros cam itu ada tonjolan nih, ada tonjolan di sini. Ketika poros cam ini berada di tonjolan poros cam itu berada di rocker arm ini, tentu ini akan terdorong ke sini. Akan terdorong sehingga pull rod ini akan tertarik ke bawah. Karena di sini dilengkapi dengan end-cell-nya di sini. Ketika ini naik, pull rodnya turun. Nah, balik ke sini. Ketika rocker arm ini terdorong oleh tonjolan pada poros cam, maka pull rod ini turun ke bawah. Sehingga terjadi kehampaan di atas, ruang di atas diafragma ini. Karena terjadi hampa di sini, sehingganya katup pemasuk ini terbuka. Sementara katup buangnya ini tetap tertutup. Atau tetap jalur katup keluarnya tetap tertutup. Sehingganya apa? Bahan bakar ini masuk dari saringan ini masuk ke dalam pompa ini. Lalu sebaliknya, ketika poros cam ini terus berputar, tonjolan ini tidak lagi menyentuh rocker arm, maka rocker arm ini akan kembali, ada pegas ini, kembali ke sini, maka pull rod ini akan terdorong ke atas, sehingga bahan bakar yang berada di dalam atau di dalam ruang diafragma ini, di atas diafragma ini akan terdorong keluar melalui katup keluar ke dalam karburator. Sementara katup masuknya ini tertutup. Demikian cara kerja pompa bahan bakar tipe mekanik ini. Untuk jelasnya dapat kita lihat cara kerja pompa bahan bakar mekanik yang dikelompokkan menjadi tiga keadaan. Yang pertama keadaan saat pengisapan. Bagaimana caranya? Nah itu rocker arm ditekan oleh knob, ini rocker arm ditekan oleh knob, diafragma tertarik ke bawah sehingga ruang di atas diafragma ini menjadi hampa. Katup masuk terbuka dan bahan bakar akan mengalir ke dalam ruang diafragma. Pada saat ini katup keluar tertutup. Nah, begitu. Kedua adalah saat penyaluran. Pada saat knob tidak menyentuh rocker arm, knob ini tidak lagi menyentuh rocker arm ini, diafragma bergerak ke atas sehingga bahan bakar yang ada di atas ruang di atas diafragma ini terdorong keluar melalui katup keluar dan terus ke karburator. Tekanannya yaitu sekitar 0,2 sampai 0,3 kg per cm kuadrat. Selanjutnya keadaan pada saat putaran idle atau idling atau dalam kondisi slow atau langsam. Apabila bahan bakar pada karburator sudah cukup, maka diafragma tidak terdorong ke atas oleh pegas dan pull rod pada posisi paling bawah karena tekanan pegas sama dengan tekanan bahan bakar. Pada saat ini rocker arm tidak bekerja meskipun poros knob berputar sehingga diafragma diam dan pompa tidak bekerja. Kita lihat lagi ini pompa jenis elektrik, pompa bahan bakar jenis elektrik. Pompa jenis ini bekerja apabila kunci kontak sudah diputar posisi on. Jadi saat kunci kontak di posisi on, pompa ini sudah mulai bekerja. Jadi biasanya kita mendengar ada suara kira-kira seperti itu sampai berhenti. Nah, hal ini memungkinkan apabila karburator dalam keadaan kosong dapat terisi sebelum mesin dihidupkan. Jadi ini sebelum mesinnya masih mati, tapi bahan bakar sudah terisi oleh bahan bakar sehingga memudahkan dalam menghidupkan. Kadang-kadang kan kalau karburatornya itu kosong, tentu agak sulit menghidupkannya. Tapi dengan cara pompa elektrik ini, bahan bakarnya itu karburator itu sudah diisi dengan karburator sebelum mesin dihidupkan. Ini pompa bahan bakar listrik dapat ditempatkan di mana saja dengan tujuan untuk menghindari panas dari mesin. Jadi ini bisa dipasang dekat tangki, bisa dipasang di tengah-tengah mesin, bisa juga dipasang dekat mesin juga boleh, bebas. Nah posisinya ini bebas dimanapun mau kita taruh, bisa di mana saja.
Komponen sistem bahan bakar berikut adalah karburator. Apa guna karburator? Untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara sesuai dengan kondisi kerja mesin. Jadi sesuai dengan kondisi mesin, karburator ini mengatur pencampuran udara dan bahan bakar. Setiap karburator mempunyai prinsip yang sama, namun sistemnya berbeda di antara produk satu dengan yang lainnya. Nah, kita ketahui bahwa karburator itu berbagai macam jenisnya. Ada 3 jenisnya. Ada arus datar, ada arus turun, ada arus naik. Nah, semuanya itu prinsipnya sama, prinsip kerjanya sama, walaupun sistemnya berbeda-beda. Nah, kita lihat ada tipe karburator ini. Pertama, tipe karburator dengan aliran campuran turun. Kedua, tipe karburator dengan aliran campuran mendatar. Kalau yang turun ini biasanya untuk mobil-mobil Kijang, mobil Corolla, Corona juga memakai yang arus turun. Yang tipe karburator dengan campuran mendatar ini biasanya mobil-mobil Espas ya, mobil Daihatsu ya, mobil Daihatsu Espas. Ada tipe karburator dengan aliran campuran naik. Lihat, ini tipe arus turun. Jadi ruang bakarnya berada di bawah karburator. Ada tipe arus mendatar, di ruang bakarnya sejajar dengan karburatornya. Di sini ruang bakarnya. Lalu tipe aliran naik. Nah, karburator di bawah mesin, di bawah ruang bakar. Ruang bakarnya ada di atas ini. Ini karburatornya di sini. Nah, prinsip kerja karburator itu, walaupun dia berbeda-beda, seperti tadi sampaikan tadi, ada 3 macam tadi, ada arus turun, ada arus datar, ada arus naik, semua prinsip kerjanya sama. Seperti apa? Seperti spray gun, atau seperti pompa anti nyamuk. Kita berikan tekanan di pipa datar ini, kita berikan tekanan udara di pipa datar ini, maka di pipa lurus ini, yang pipa yang lurus akan terjadi kevakuman, sehingga cairan yang ada di dalam tabung ini akan ikut tersodot keluar ke sini. Seperti ini kira-kira. Ini ada pipa yang lurus, pipa tegak lurus. Ada pipa mendatar, ini ditiup, sehingga di dalam ini terjadi kevakuman di pipa ini, di pipa arus yang berdiri ini, atau yang tegak lurus ini, sehingga bahan cairan yang ada di dalam ini akan tersedot keluar seperti ini. Nah, karburator bekerja berdasarkan prinsip yang sama dengan spray gun dalam pengecatan atau penyemprot cairan obat anti nyamuk. Bila udara ditiup dengan kecepatan tinggi pada pipa datar, maka tekanan pada pipa tegak lurus akan turun, sehingga cairan akan terisap ke atas, bahkan bisa bercampur dengan udara cairan tersebut. Makin besar kecepatan udara yang mengalir, maka tekanan pada pipa tegak lurus akan semakin turun, dan cairan yang dikabutkan juga akan semakin banyak. Prinsip dasar karburator seperti tadi, nih. Pada waktu langkah isap, piston bergerak dari TMA ke TMB. Katup masuk membuka dan katup buang menutup. Maka terbangkit atau terjadi kevakuman pada silinder atau di ruang bakar. Saluran masuk sampai ke karburator, itu terjadi kevakuman. Kevakuman pada penturi, yang di sini juga terjadi kevakuman karena terjadi di dalam ruang bakar tadi terjadi kevakuman. Di sini juga terjadi kevakuman di penturi ini. Tergantung dari pembukaan katup gas. Ini bagaimana kevakumannya? Tergantung kepada pembukaan katup gas pada throttle valve ini. Siapa yang menggerakkan throttle valve ini adalah pedal gas dari pengemudi. Jika katup gas tertutup, katup gas ini tertutup, maka tidak terjadi kevakuman di penturi, tidak terjadi kevakuman di sini.
Ini penturi ini. Jika pedal gas ini tertutup, tidak terjadi kevakuman pada penturi. Akibatnya bensin tidak keluar pada nozzle utama. Di nozzle ini tidak keluar di nozzle ini. Dalam kondisi ini, maka campuran udara bensin akan mengalir melalui lubang tersendiri di bawah katup gas dan diatur oleh skru pengatur di sini. Maka dari sini dia bahan bakar ini masuk ke sini. Nah, ini biasanya terjadi pada saat putaran langsam atau putaran idle. Nah, kita lihat karburator tipe karburator atau model-model karburator itu ada yang single barrel. Single barrel itu cuma satu ininya, lubangnya ini satu. Lalu tipe double barrel, dua ini. Pada putaran rendah, karburator double barrel cepat menghasilkan tenaga karena yang bekerja hanya primary pentur yang mempunyai diameter lebih kecil. Ini primary dalam kondisi putaran rendah. Maka yang bekerja itu hanya primary penturi. Ini. Namun pada putaran tinggi, kedua-duanya bekerja. Primary penturi dan juga secondary penturi bekerja. Sehingga output yang dicapai akan tinggi karena total diameter penturi besar. Selanjutnya kita akan melihat komponen-komponen yang ada dalam karburator. Ada 24 komponen, nama-nama komponen yang ada di dalam karburator tersebut. Dan kita lihat satu persatu. Ini. Yang pertama ada power piston. Ini power piston. Lalu ada slow jet. Ada solenoid valve, katup solenoid nomor 3. Lalu nomor 4 choke breaker atau choke opener. Yang kelima ada primary main nozzle atau nozzle katup nozzle utama primer. Lalu nomor 6 ada choke valve, pump jet nomor 7. Nomor 8 secondary main nozzle. 9 pump discharge wake. 10 pump plunger. 11 thermostatic valve. Needle valve nomor 12 atau katup jarum. Yang ke-13 plot atau pelampung. Yang nomor 14 power valve. 15 primary main jet. Selanjutnya nomor 16 power jet. 17 idle mixture adjusting screw. Plug ripper 18. 19 slow port. 20 idle port. Nomor 21 primary throttle valve. Nomor 22 secondary throttle valve. Nomor 23 secondary throttle diaphragma. 24 power piston. Inilah komponen sistem karburator. Baik, selanjutnya kita akan melihat sistem-sistem yang ada di dalam karburator. Di dalam karburator itu ada beberapa sistem-sistem pendukung. Pertamanya ada sistem plot atau sistem pelampung, sistem idle dan slow speed. Sistem idle putaran idle, low speed putaran rendah.
primary high speed, ini untuk kecepatan tinggi. Secondary high speed, kecepatan tinggi secondary. Power piston, power system, sistem tenaga. Sistem akselerasi. Demikian penjelasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus ikuti presentasi dari kami untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.